Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin kembali membahas tentang Liga 1 yang kita ketahui bahwa juaranya musim ini adalah Bali United. Yang menarik bahwa Bali United merupakan satu-satunya tim yang mencatatkan jumlah kemenangan terbanyak. Sementara ini memang sebanyak 22 kali dan tidak bisa terkejar oleh tim-tim lainnya dan bisa bertambah pada saat nanti mereka lawan Persik Kediri di pertandingan terakhir. Bali United juga merupakan salah satu tim produktif selain Persebaya Surabaya dengan berhasil mencetak 54 gol dari 33 pertandingan dan tidak banyak kemasukan gol teman-teman. Sementara ini dari 33 pertandingan, Bali hanya kemasukan 25 gol. Artinya memang dalam urusan menyerang dan mencetak gol dan juga dalam urusan bertahan, Bali United sama bagusnya. Artinya mereka punya balance of play, mereka punya keseimbangan dalam urusan melakukan serangan dan juga bertahan. Dan jangan lupa juga Bali dilatih oleh salah satu pelatih jenius, Stefano Chiugura alias Teko, yang ahli strategi. Dan Teko mencatatkan hat-trick teman-teman, karena dalam 3 musim terakhir dia membawa timnya menjadi juara dari Liga 1. Pertama dengan Persija Jakarta musim 2018, kedua dengan Bali United pada musim 2019, dan ketiga bersama Bali United lagi, yakni pada musim 2021-2022. Bali United sendiri mencatat sejarah karena pertama kali di era Liga Indonesia bisa berhasil menjadi juara back to back, yaitu 2 kali secara berturut-turut. Memang Bali United bermain di wilayah mereka sendiri, yaitu di Bali, di series keempat dan juga series kelima Liga 1 musim ini. Tapi itu bukan merupakan faktor utama keberhasilan Bali United menjadi juara teman-teman. Ada juga faktor dari materi pemain. Ada juga faktor dari strategi pelatihnya Stefano Chiugura, di mana kita tahu bahwa dalam beberapa pertandingan ketika Bali United itu deadlock alias sulit untuk mencetak gol, ada pergantian pemain yang biasa dilakukan oleh Coach Teko, di mana pemain yang masuk dalam area pertandingan itu bisa mengubah jalannya pertandingan dalam urusan memberikan assist atau juga mencetak gol. Artinya Bali United punya materi pemain yang merata, skuad yang dalam plus pelatih yang bagus. Nah, artinya beberapa faktor ini ketika digabungkan membuat Bali United menjadi tim yang sulit dikalahkan. Maka itu sebelum lawan Persebaya Surabaya kemarin malam, Bali United itu belum terkalahkan dalam 15 pertandingan terakhir mereka. Dan uniknya, walaupun Persebaya Surabaya tidak menjadi juara, tapi mereka berhasil mengalahkan juara musim ini 2 kali di wilayah mereka sendiri. Nah, kalau saya melihat permainan Persebaya musim ini, maka saya teringat Barcelona yang ketika itu dilatih oleh Pep Guardiola dengan permainan tiki-taka mereka, dan sekarang ketika Barcelona dilatih oleh Xavi. Tiki-taka itu berarti apa? 1-2 kali passing, maka sudah bisa membuka pertahanan dari tim lawan, menciptakan peluang dan juga mencetak gol. Dan itu yang dilakukan Persebaya Surabaya musim ini teman-teman. Meskipun Persebaya Surabaya tidak menjadi juara musim ini, tapi menurut saya Persebaya adalah juara tanpa mahkota. Karena bermain dimanapun, mereka bermain dengan konsep permainan yang sama. Bermain menyerang, mengandalkan passing, mengandalkan kecepatan, mengandalkan agresivitas, dan yang penting mengandalkan intelijensia. Jadi tidak asal bergerak, tidak asal memberikan passing. Maka itu saya beberapa kali menegaskan bahwa saya paling suka itu nonton pertandingan-pertandingan dari Persebaya Surabaya. Mau pertandingannya berakhir seri, mereka kalah, apalagi mereka menang, pokoknya permainannya itu sama, yaitu tidak takut menyerang, tidak takut bermain agresif, dan berani konfrontir para pemain tim lawan dengan bermain terbuka. Nah, ini tidak mudah dilakukan oleh tim-tim lainnya di Liga 1. Karena ada beberapa pelatih yang juga biasanya bermain bertahan dan juga mengandalkan counter ketika lawannya itu dianggap jauh lebih kuat. Tapi Persebaya Surabaya mau lawan tim manapun selalu bermain terbuka teman-teman. Nah, artinya tim ini punya konsep permainan dari pelatih mereka, Aji Santoso, yang menurut saya juga salah satu pelatih ahli strategi. Contohnya ketika lawan Persib Bandung, ketika taktik dari Coach Aji ini tidak jalan di babak pertama, dia melakukan pergantian pemain di babak kedua, memainkan Samsul Arif dan juga Ricky Kambuaya yang membuat Persib Bandung makin tertekan. Memang ada faktor kartu merah dari Persib Bandung juga, tapi menurut saya bahwa Persebaya Surabaya sudah mendominasi jalannya pertandingan di babak kedua itu, di mana para pemain Persib tidak bisa melakukan counter pressing.
Jadi menurut saya memang dua tim di Liga 1 musim ini memang memainkan passing game mereka dengan sangat baik. Yang pertama Bali, yang kedua juga Persebaya Surabaya. Ya, kita lihat bahwa dua tim ini mengandalkan passing game and movement of the ball. Jadi selain juga passing satu sama lainnya, pergerakan tanpa bola. Pergerakan tanpa bola itu buat apa sih dilakukan teman-teman? Yang pertama untuk bisa mengacaukan konsentrasi dari para pemain yang berada di lini pertahanan. Yang kedua tentu untuk mendapatkan ruang bebas. Ketika mereka bergerak tanpa bola dan mendapatkan ruang bebas, tentu ketika mendapatkan passing, maka mereka akan punya peluang mencetak gol. Contohnya di pertandingan semalam ketika Taisei Marukawa memberikan umpan kepada Samsul Arif yang sudah melakukan pergerakan tanpa bola dan dia berada di free position sehingga dia bisa mencetak gol ketiga untuk Persebaya Surabaya di pertandingan kemarin malam. Samsul Arif memang tidak muda lagi. Jika saya tidak salah usianya 37 tahun. Tapi karena dia mendapatkan suplai bola yang dia inginkan, maka walaupun dia tidak muda lagi tapi dia masih produktif. Kita tahu dia adalah striker lokal paling produktif dengan 11 gol sejauh ini dan bisa bertambah nanti di match terakhir dari Persebaya Surabaya. Ilyas Pasojevic untuk sementara merupakan top skor dari Liga 1 dengan 22 gol. Kenapa dia bisa top skor? Kenapa dia bisa mencetak begitu banyak gol? Ya karena dia mendapatkan bola. Dia mendapatkan suplai bola. Jadi pergerakan dari para pemain Bali yang juga mengandalkan passing and movement ini bisa dimanfaatkan oleh Spaso untuk mendapatkan ruang dan kemudian ketika dia mendapatkan peluang, dia jarang miss peluang tersebut teman-teman dan lebih banyak gol dari Spaso itu dari dalam kotak penalti. Ya karena dia pintar mencari ruang terbuka di dalam kotak penalti pertahanan tim lawan. Sama juga ketika kita melihat pergerakan dari para pemain Persebaya yang lebih banyak mencetak gol itu dari dalam kotak penalti. Dan keunggulan dari Persebaya adalah mereka punya banyak pemain-pemain muda teman-teman. Artinya struktur dari tim ini bisa dipertahankan untuk beberapa musim ke depan. Kita tahu bahwa wonderkid-nya adalah Marcelino Ferdinand. Dia tidak bermain pun memang Persebaya tetap bagus permainannya. Tapi jika dia bermain akan lebih hebat lagi. Karena pemain ini sulit dikawal, dia punya visi permainan yang jelas. Dan jika Xavi punya Pedri di Barcelona sekarang, maka Aji Santoso punya Marcelino Ferdinand. Meskipun kita belum tahu sampai kapan dia akan bisa bertahan di Persebaya. Karena bisa juga nanti ada klub dari luar negeri yang berminat untuk mengontrak Marcelino Ferdinand. Dan tentu itu akan sangat bagus untuk dirinya juga jika dia bisa bermain di luar negeri, mendapatkan pengalaman, mendapatkan pola latihan yang berbeda tentu agar membuat dia secara mental lebih kuat lagi. Walaupun sekarang saya melihat bahwa meskipun usianya masih muda, perbedaannya berapa? 10 tahun ya dengan Samsul Arif ya jika saya tidak salah. Kok 10-20 tahun ya dengan Samsul Arif ya, karena Samsul Arif itu kan 37, Marcelino 17 ya. Perbedaan 20 tahun tapi di atas lapangan dia tidak takut menghadapi pemain-pemain yang lebih senior. Nah itu yang membuat Marcelino Ferdinand itu bisa tune in secara cepat dengan rekan-rekan yang lain. Karena dia bermain dengan tenang. Kecerdasan dan ketenangan itu sangat dibutuhkan teman-teman dalam permainan sepak bola. Karena sepak bola itu tidak hanya dimainkan dengan kaki, tapi menggunakan otak juga. Nah, saya perhatikan para pemain Bali dan juga khususnya para pemain Persebaya ini bermain mengandalkan intelijensia. Mereka tahu bola itu harus dioper kemana. Jangan oper ke pemain yang berada dalam situasi dikawal. Jangan asal memberikan umpan ke depan. Jadi memang kita melihat bahwa dengan permainan mengandalkan kecerdasan, ya dua tim ini memang yang menurut saya bermain sangat bagus di Liga 1 musim ini. Karena mereka bermain menyerang, mereka murni bermain untuk meraih kemenangan dengan bisa mencetak banyak gol. Cuman bedanya dari Persebaya bahwa mereka punya kesulitan ketika sudah keluar menyerang, recover lagi ke belakang untuk mengantisipasi serangan dari para pemain tim lawan. Maka itu Persebaya Surabaya selain banyak mencetak gol juga sudah banyak kemasukan gol sejauh ini teman-teman. Jika saya tidak salah, total 33 gol dari 33 pertandingan. Jika saya salah, ya silakan kalian koreksi. Jadi saya melihat dua tim ini memang menampilkan permainan yang menawan. Jika Bali menjadi juara, maka menurut saya Persebaya Surabaya adalah juara tanpa mahkota. Dan jika tim ini masih bisa dipertahankan untuk 1 atau 2 musim ke depan, maka saya pikir mereka akan menjadi tim yang menakutkan bukan saja di Liga 1, tapi nanti ketika mereka sudah mulai bermain di Asia. Dan kita tahu bahwa sekarang Persebaya Surabaya punya peluang untuk bermain di Asia, karena jika mereka bisa mengakhiri musim kompetisi ini dengan berada di peringkat nomor 3, berarti mereka akan bisa bermain di AFC Cup musim depan meskipun itu sebagai standby club dan mereka perlu menjalani babak playoff dulu. Tapi kita lihat bagaimana Coach Aji Santoso mengandalkan begitu banyak pemain muda dan beberapa pemain senior
plus konsep permainannya bisa membuat Persebaya Surabaya menjadi tim yang menakutkan, merupakan satu-satunya tim yang bisa mengalahkan Bali United di wilayah mereka, dan bukan satu kali, yaitu 2 kali. Ketika di pertemuan pertama menang 3-1, di pertemuan kedua menang 3-0. Memang banyak yang menilai bahwa karena Persib Bandung tidak menang lawan Persik Kediri, para pemain Bali tidak bermain seperti biasanya lawan Persebaya. Menurut saya itu salah besar. Para pemain Bali tetap bermain serius di pertandingan semalam, tapi mereka kalah telak dari Persebaya Surabaya. Mereka gagal melakukan counter pressing, mereka gagal mengawal para pemain Persebaya yang bergerak dari tengah. Mereka sulit untuk bisa menembus lini pertahanan Persebaya. Buktinya Spaso pun tidak bermain full 90 menit. Jadi ya kita lihat bahwa meskipun Bali menjadi juara, tapi Persebaya Surabaya adalah juara tanpa mahkota. Kita tunggu nanti pertandingan terakhir dari Persebaya, dan juga kita tunggu nanti bagaimana tim-tim lain yang berjuang untuk mendapatkan 1 tempat terakhir di peringkat ketiga itu akan mengakhiri musim kompetisi ini dengan perjuangan yang hebat. Selain Persebaya Surabaya, masih ada Bayangkara FC yang punya peluang, masih juga ada Arema FC yang punya peluang untuk menempati peringkat nomor 3 agar bisa bermain di AFC Cup musim depan. Dan selamat kepada kalian yang merupakan pendukung Bali, karena tim kalian berhasil menjadi juara lagi dari Liga 1. Dan kita lihat bagaimana kontribusi dari Coach Teko sebagai ahli strategi yang membuat Bali United beberapa kali ketika deadlock bisa keluar dari situasi tertekan dan meraih kemenangan. Kita tunggu saja nanti bagaimana akhir dari Liga 1 musim ini, tapi biar bagaimanapun kita perlu memberikan kredit kepada Persebaya dan juga Bali United yang menampilkan permainan terbaik mereka di musim ini. No hate, only football, salam sepak bola.